Saya sudah melamar pekerjaan ke sana ke sini juga belum dapat juga. Akhirnya setelah penantian berbulan-bulan saya dapat kerja yang bisa pulang ke rumah tiap hari dan bisa diakses dengan kendaraan umum, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia, atau teman-teman bisa langsung hubungin admin aja, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ye di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mel, saya Mbak Ye di Magelang. Halo Mbak Ye, salam kenal ya. Ingin memberikan testimoni tentang keajaiban sholawat yang pernah saya alami, dan pertama kali saya beranikan diri buat nulis testimoni saya buat Mbak Mel. Saya sudah istiqomah sholawat Jibril 4.444 kali sejak saya duduk di bangku perkuliahan. Banyak kendala selama perkuliahan, entah dari segi ekonomi dan sosial budaya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi dan bisa lulus dengan tepat waktu, bahkan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Masya Allah. Sebenarnya saya dulu nggak pernah nonton channelnya Mbak Melisa karena cuma sering saya abaikan, padahal sering banget muncul di beranda YouTube, bahkan di TikTok dan Instagram. Ya ampun, tega banget ya Mbak ya. Kayak belum begitu tertarik gitu. Tapi lama-kelamaan malah jadi kebiasaan buat nonton terus sebagai motivasi dan semangat agar nggak putus asa dalam bersolawat. Kembali lagi ceritanya Mbak Mel, setelah lulus sempat bingung mau kerja di mana karena terkendala transportasi. Belum punya motor Mbak, serta harus sambil membantu ibu jualan karena ayah saya sudah meninggal sejak saya kecil dan kakak saya merantau ke Jakarta. Sebenarnya dulu ibu saya pernah ikut arisan motor, harusnya dapat 2 motor Mbak, tapi malah dapatnya 1 motor Mbak Mel, kayak ngerasa ditipu begitu padahal udah rajin bayar. Dan saya mengalah motor itu untuk dipakai kakak saya bekerja. Saya sudah melamar pekerjaan ke sana ke sini juga belum dapat juga. Akhirnya setelah penantian berbulan-bulan saya dapat kerja yang bisa pulang ke rumah tiap hari dan bisa diakses dengan kendaraan umum Mbak. Tapi Masya Allah, lagi ujiannya. Cuman hitungan bulan saya bekerja di tempat tersebut karena ada aja yang jahatin saya sehingga saya diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Biasa gitu emang ya, di tempat kerja semuanya dimanapun emang ada aja orang-orang toksik tuh, ada aja. Yang penting kita ini harus kuat mentalnya, kuat sekuat baja ya teman-teman. Lanjut, jangan kayak aku. Kalau aku nggak kuat, dulu aku berhenti mulu kalau kerja, aku nangis mulu. Ih, cengeng banget Mbak Mel ya. Lanjut, saat saya masih kerja ya Mbak Mel, saya selalu scripting hal apapun yang saya inginkan. Dulu saat masih kerja pengen beli gelang emas, bed cover, smartwatch, bisa modalin ibu jualan, dan masih banyak lagi. Dulu pernah mikir masa gaji segitu bisa cukup, kayak mustahil Mbak kalau dipikir pakai pikiran manusia.
manusia. Tapi ternyata semua bisa kebeli Mbak, bahkan bisa liburan ke mana aja. Dulu pengen banget pergi ke Bromo, Pacitan, Banyuwangi, dan Bandung. Cuman modal ngomong aja sambil istiqomah sholawat bisa terlaksana tanpa mengeluarkan sepeser pun uang. Karena diajak saudara, Masya Allah. Sampai saat ini Mbak Mel saya masih menganggur, belum dapat pekerjaan, sudah kurang lebih 1 tahunan. Bahkan saya juga habis jadi korban ghostingan seseorang yang hanya mendekati cuma penasaran aja dengan saya. Ketika sudah tahu tentang diri saya, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Saya dulu pernah juga ditinggal nikah Mbak Mel. Jujur Li, kadang kepikiran aja tentang karir dan jodoh. Karena sering ditanya sama orang-orang, kapan kerja, kapan nikah. Emang tega ya orang-orang ya. Tapi gini, aku mau bilang ke kalian ya, kadang-kadang orang bertanya itu bukan berarti dia itu kayak kepo atau apapun, enggak ya. Nanti deh kita bahas deh ya, kita baca lagi. Teman-temanmu seumuran udah nikah dan punya anak dan kadang dikira malas bekerja atau pilih-pilih pekerjaan, padahal aslinya Mbak Mel saya sudah apply lamaran pekerjaan di mana-mana, tapi ya memang belum rezeki saya dan saya yakin Allah bakal ngasih pekerjaan yang terbaik. Apalagi ibu saya juga kelihatannya sebel karena saya belum dapat kerjaan. Saya aslinya males ngeladenin orang-orang yang tanya pertanyaan yang saya belum ditakdirkan bagi saya. Kayak semakin kesini semakin pasrah aja sih Mbak Mel dan gak mau ambil pusing, tapi kadang juga agak hopeless. Dan semakin kesini saya kencengin lagi sholawatnya. Sholawat Jibril kadang 5.000, kadang 10.000, munjiatnya 100-500, kadang juga 1.000 kali. Semoga keajaiban segera datang dan saya berusaha ngomong yang baik-baik karena menurut saya omongan adalah doa. Mbak Mel, saya punya saran buat Mbak Mel, bikin grup tentang sholawat di Telegram atau di mana gitu biar buat motivasi bagi orang-orang yang hopeless atau mungkin yang sedang hilang arah. Siapa tahu berkat Mbak Mel banyak orang termotivasi dan bangkit melawan sebuah ketidakpastian kayak saya. Mungkin dapat dipertimbangkan dulu deh Mbak Mel. Oh ya Mbak Mel, tempe tahu lewat lagi, sabar ya. Doain ya kebeli yang apa tuh mikrofon, kata adik aku ada mikrofon bagus banget yang kecil banget itu harganya 2,5. Doain kebeli ya teman-teman, amin. Bukan kepotong lagi, lanjut. Oh ya Mbak Mel, saya pernah bersalawat buat di follow Mbak Mel, jika berkenan boleh di follow back. Tidak, siapa tahu jadi temenan dan siapa tahu bisa bertemu dan silaturahmi. Saya udah di DM Mbak Mel buat follow back. Terima kasih telah berkenan membaca testimoni dari saya. Semoga Mbak Melisa dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Ye di Magelang. Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ye, kemarin kan kamu nyuekin aku lewat-lewat, kok sekarang minta di fallback? Males, ini Mbak Mel sombong banget ya. Doain aja nanti ketemu IG-nya yang mana. Tapi masalahnya gini loh teman-teman, kalau satu minta di fallback, nanti semuanya minta di fallback. Sirik-sirikan Mbak Mel tega banget, dia di fallback, aku kok nggak di fallback. Sementara kita ada batasan untuk follow orang ya, maksudnya ada, iya benar ada batasan deh setahu aku ya. Kalau di follow enggak, tapi kalau follow balik kayaknya ada batasan gitu deh ya. Mbak Ye di Magelang, sing sabar, tambahin sholawatnya, tapi kita kudu pasrah. Kita nggak bisa kalau nggak pasrah teman-teman, beneran deh. Ya kita mau baca sholawat Jibril 25.000 sekali, tapi kita belum pasrah, susah. Pasrah itu gimana sih? Ketika kita sudah berjuang mati-matian, ibaratnya ya, kita benar-benar berjuang keras baca sholawat, benar-benar deketin Allah, tapi kita nggak lagi kayak harus dapat ya Allah, nggak. Kita udah yang terserah ya Allah, mau dapat kerjaan sekarang ataupun nanti. Mau dapat kerja apa enggak, udah nggak mikirin lagi ya Allah, dan itu bakalan dapat malahan. Lalu gimana caranya biar bisa kita biar ada di titik pasrah? Caranya pertama kita introspeksi diri. Introspeksi, kemarin kita jauh sama Allah, sekarang baru deketin Allah, maka jangan kita yang kayak ngejar-ngejar gitu. Kan ini baru deketin Allah nih, kemarin kan kita jauh ya nggak? Kemarin kita udah ngelakuin banyak perbuatan yang Allah larang misalnya, kita udah melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak. Nah itu kalau perlu dicatat dosa-dosa kita untuk kita bisa merenung, oh iya aku udah ngelakuin kesalahan ini, aku udah ngelakuin kesalahan itu, rasanya nggak pantas deh kalau aku ngemaksa Allah untuk ngabulin doaku sekarang. Maka pantaskan diri, kemudian kita jadi memantaskan diri, kejar ampunan Allah. Oh barangkali dosa aku masih banyak nih, aku mau kejar ampunan Allah aja deh. Perbanyak baca salawat, nanti insya Allah titik pasrah itu akan hadir dalam diri kita. Kalau misalnya teman-teman setelah mengingat dosa, setelah merenung, habis itu teman-teman berhenti salawat, merasa tidak pantas,
itu namanya putus asa. Beda putus asa sama pasrah. Kalau pasrah itu tetap berusaha, hasilnya terserah Allah. Kalau pasrah itu pasrah, tapi kalau putus asa itu kita sudah berhenti berusaha, udah nyerah, itu namanya putus asa ya. Dan masalah ditanyain sama orang, kapan kerja, emang ngeselin sih pertanyaan-pertanyaan. Kapan nikah, ntar udah nikah kapan punya anak gitu kan ya. Memang ngeselin, tapi kadang-kadang ada orang yang nanya hanya sekedar bertanya karena bingung mau ngomong apa. Karena aku sendiri pernah ngalamin ya, aku yang jadi seorang yang bertanya itu emang ngeselin juga nih aku nih. Jadi pernah waktu itu adik aku nikah ya kan. Nah dia bawa temennya nih, teman-teman, teman akrabnya dia, teman dekatnya dia lah, sohibnya. Terus aku tanya, lo kapan nyusul? Iya sabar, iya teh nanti insya Allah gitu. Di situ aku sama sekali nggak merasa bersalah kayak waktu aku bertanya, karena aku pikir aku bingung mau nanya apa gitu loh. Karena aku juga nggak begitu kenal sama dia kan. Jadi aku nanya gitu, nanya kayak gitu, dan baru aku sadar agak lama aku baru ingat, oh iya ya kenapa harus nanya kayak gitu gitu. Jadi teman-teman jangan sakit hati dulu kalau ada orang yang bertanya seperti itu. Memang nggak mudah, karena aku sendiri pernah ngalamin. Waktu aku belum hamil-hamil ditanya, kapan isi? Itu tuh temen lo yang satu SMA sama lo, anaknya udah mau 2, nikahnya kan barengan, masa belum juga sih? Siapa yang gak sakit hati ya nggak? Tapi memang kalau dia orang julid sih. Kan kita jadi gosip ya. Tapi ya udahlah teman-teman, kita sekarang fokus sama masa depan kita. Ketika ada yang bertanya, istighfar aja. Karena segala sesuatu yang di hati kita tuh bikin kita sedih gitu ya, bikin kita jadi khawatir, pokoknya rasa yang gak enak nih di dalam diri kita. Insya Allah kalau kita ikhlas ngejalaninnya, Allah bakalan ngasih hadiah buat kita. Segala sesuatu yang gak enak itu ada nilainya di sisi Allah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang nyakitin dengan kalimat-kalimat seperti itu, baik dia nanya karena kepo, nanya karena bingung gak ada pertanyaan lain, baik dia sengaja maupun tidak sengaja bertanya sesuatu yang bikin kita jadi sakit hati, kalau kita ikhlas nerimanya, insya Allah ada nilainya di sisi Allah, ada pahalanya ya. Insya Allah bisa menggugurkan dosa, insya Allah juga kita bisa mendapatkan banyak pahala dari Allah. Udah gitu aja deh teman-teman, daripada kita pikirin hati kita jadi dongkol, jadi penyakit hati. Kalau hati udah dongkol, penyakit hati, ke muka jadi jelek. Aku sekarang gitu temen. Emang kadang aku sering juga ya, kadang sering tuh bagaimana sih, aku dulu tipe orang yang apa-apa aku pikirin, maksudnya ke hati gitu. Omongan orang baik dia sengaja pun tidak, itu jadi pikiran, atau omongan aku yang salah itu jadi pikiran aku. Tapi sekarang insya Allah pelan-pelan udah belajar untuk nggak lagi baperan gitu ya. Karena aku mulai lagi gini, kalau aku mikirin, kalau aku kepikiran, kalau hati aku dongkol, nanti mukaku jadi jelek, dan aku nggak mau mukaku jadi jelek. Jadi jelek tuh maksudnya jadi auranya jadi negatif gitu loh teman-teman ya. Jadi bismillah kita sama-sama berusaha mikir yang positif supaya aura kita jadi positif ya Mbak ya. Semangat, insya Allah bentar lagi dapat kerja. Satu lagi masalah grup, teman-teman yang ngikutin aku dari lama, ini kan banyak orang baru ya. Kamu orang baru tahu apa kamu? Teman-teman gini, dulu itu aku pernah punya grup ya, yang coba ngacung nih, mana komen yang dari dulu. Pertama-tama awal-awal waktu belum banyak subscribernya, belum banyak followersnya, itu aku punya grup di WA. Dari mulai grup 1, grup 2, grup 5 sampai ke 5 grup. Tapi di situ bikin HP aku jadi lemot. Akhirnya kita pindah ke Telegram, ya kan. Ada grupnya, ada grup ngaji, ada grup ada grup sholawat segala macam ya kan teman-teman. Tapi juga tidak kepegang, dan di situ juga jadi banyak yang melakukan kayak jadi ada penipuan-penipuan gitu loh. Karena merasa sesama followers aku, karena mereka merasa kalau ada yang nipu nih ya, misalnya ada yang nipu, dia ngejual ini, ada loh yang nipu-nipu gitu, jual apa sesuatu segala macam, jualan gitu ya. Dia aktif di grup itu, kemudian akhirnya dia jualan personal ya, dia hubungin masing-masing, dia chat masing-masing, karena mereka merasa iya nih, ini kan followersnya Mbak Amel, orang sholawat, nggak mungkin lah aneh-aneh. Akhirnya mereka tertipu. Jadi sejak saat itu ya udah aku nggak lagi pakai grup. Mungkin grupnya masih ada, kalian masih ada nggak di grup itu? Ya udah nggak dipakai lagi. Aku juga udah nggak pakai Telegram karena nomor aku yang pertama tuh udah nggak ada, bukan nggak ada, udah nggak kepake juga. Jadi aku sudah pergi dari grup itu gitu ya. Jadi udah, kalau mau semangat
buka dong channel-channel tentang sholawat. Kalau mau semangat sholawatan, buka dong channel-channel dari Ustadz, misalnya Ustadz dari Habib ya, dari Habib Novel Alaidrus, atau dari teman-teman yang ngajakin sholawat juga, atau sholawat teman-teman gini loh. Tidak ada yang bisa membuat kita jadi semangat selain diri kita sendiri. Memang lingkungan mendukung, ya lingkungan yang mana dulu? Kalau lingkungan yang langsung nih, kita tinggalnya di lingkungan pesantren misalnya, atau di keluarga kita nih, atau kita tinggal di kos-kosan yang isinya tuh anak-anak Islami yang benar-benar lurus jalannya. Nah mungkin kita bisa kebawa yang malas sholat jadi sholat. Tapi kalau dalam sebuah grup yang kita juga nggak ketemu, yang belum tentu di grup itu beneran gitu ngelakuin, bukannya seuzon ya, tapi kan kita nggak tahu keseharian orang kan. Kita nggak tahu juga maksud dan tujuan orang, dan belum tentu juga bisa membuat kita jadi lebih baik. Jadi ayo semangati diri sendiri. Yang bisa merubah kita menjadi lebih baik, yang bisa menyemangati kita, ya diri kita sendiri atas izin Allah. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga jadi motivasi buat teman-teman kisah kali ini, dan semoga teman-teman yang nonton juga rezekinya barokah, makin lancar, amin, utangnya lunas. Semoga Mbak Ye segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik menurut Allah buat Mbak Ye. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.